Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Ekumania dengan Kak Hari Imawan Channel, membahas seputar breeding burung terkuku. Kali ini kami akan membahas tentang berbagai penyakit yang biasanya menyertai pada hewan peliharaan kita, utamanya burung terkuku. Sahabat Ekumania, penyakit merupakan suatu yang tak dapat disangka-sangka kapan datangnya, termasuk penyakit pada burung peliharaan kita, utamanya pada burung terkuku. Ada dua kategori penyakit yang nyertain burung, yaitu penyakit yang menular dan penyakit tidak menular. Penyakit yang menular biasanya seperti cacingan, pilar, teteleu, dan sebagainya. Kemudian penyakit menular yang salah satunya yang harus kita antisipasi adalah penyakit snot. Dari berbagai jenis penyakit menular pada burung, yang paling membahayakan adalah penyakit snot, sejenis penyakit yang menyerang pada mata dan organ pencernaan. Salah penanganan pada burung yang kena penyakit snot ini akan berakibat fatal dan bisa menyebabkan kematian pada burung kesayangan kita. Sahabat Ekumania, dalam konten ini saya akan membahas seputar penyakit snot pada burung terkuku dan bagaimana cara mengatasinya. Itu lebih jelas ikutin tayangan ini berikutnya. Sahabat Ekumania, penyakit snot atau biasa disebut infectious coryza merupakan penyakit yang sangat sering menyerang unggas, diantaranya ayam dan burung. Penyakit ini biasanya yang diserang adalah gangguan pernapasan akibat bakteri Haemophilus. Ini penampakan burung terkuku yang terkena penyakit snot. Biasanya ditandai dengan berbagai ciri-ciri, yaitu bulunya menghitam, tidak cerah, kemudian kelopak matanya membengkak, kemudian burung lesu dengan ditandai pada saat istirahat ya bulunya mengkorok. Dan tentunya karena yang diserang adalah mata dan pernapasan, dia akan kurang atau berkurang nafsu makannya, makin kurus, dan apabila tidak ditanganin secara benar, mengakibatkan kefatalan atau kematian pada burung itu sendiri. Dan penyakit snot ini termasuk penyakit yang menular cepat, tidak ditanganin bisa 3-4 hari burung tersebut akan mati. Nanti akan kami peragakan bagaimana cara untuk mengatasi penyakit snot ini. Tentunya penyakit snot yang dalam stadion yang tidak akut, karena pada saat kondisinya sudah akut biasanya sulit untuk ditanganin. Lihat tampilan burung yang kena penyakit snot, matanya membengkak, bulunya menghitam, dan ini salah satu penyakit yang paling fatal yang menyerang, maksud saya yang menyerang pada burung, diantaranya burung terkuku. Mengatasi penyakit snot pada burung terkuku yang kami miliki,
Usahakan burung yang terkena penyakit snot ini harus diisolasi. Bagaimana diketahui penyakit snot ini penyakit yang menular dan cepat menular pada burung kesayangan kita, diantaranya adalah burung terkuku. Untuk mengatasi yang sudah terkena penyakit snot itu kami biasanya menggunakan rebusan daun sirih merah. Ini yang sudah kami rebus, bisa pakai daun sirih biasa maupun dari sirih merah. Usahakan suam-suam agak panas ya, suam-suam kuku. Nanti itu akan kita laburkan pada sekitar kelopak mata dan kepala burung terkuku itu sendiri. Kemudian kami juga menggunakan vitamin C pasca kita balur kepala dan kelopak matanya. Sekaligus saya menggunakan ramuan daun kitolot. Daun kitolot ini kemudian kami remas-remas, kami kasih air dikit, dan remasan itu biasanya kami masukkan ke dalam wadah kecil ini untuk tetes mata. Dan daun kitolot ini juga berfungsi untuk pengguran juga sebenarnya, khasiatnya sangat banyak. Dan konon daun kitolot ini juga dulunya dipakai untuk manusia, untuk penyakit jenis katarak dan sebagainya. Jangan lupa sahabat Dekumania, jadi sekali lagi, karena penyakit snot ini penyakit yang menular, usahakan burung yang sudah terkena penyakit snot ini harus diisolasi, jauhkan dari burung-burung kita yang sehat, dan gampang sekali penularannya. Mungkin itu sahabat Dekumania, cara mengatasi penyakit snot pada burung kesayangan kita, namanya burung terkuku. Selamat mencoba dan berharap burung terkuku kita semakin indah suaranya. Sahabat Dekumania, begini biasanya cara penanganan kami untuk mengatasi penyakit snot. Ini burung dalam kategori udah akut sebenarnya. Lihat kelopak matanya ini sudah parah, dan biasanya ditandai dengan bulu-bulu yang menghitam dan badan mengurus. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, biasanya saya kasih daun merah, saya labur mereka, burung ini sendiri kami basuh ibaratnya, biar bakteri-bakteri yang menempel ini bisa hilang. Dan proses kesembuhan ini 50%, karena tergantung dari akut tidaknya burung itu. Tingkat kesembuhan 50%. Setelah seperti ini, saya kasih vitamin C, saya suapin. Kemudian kami tetesin dengan ramuan daun kitolot.
ditetesin di matanya, cukup 1 tetes saja. Nanti dia akan masuk sendiri airnya. Kemudian juga sebelah kirinya. Dan daun kitarat ini juga sekali lagi juga berfungsi sebagai untuk gurah burung, untuk menghilangkan suara serak. Suara serak maksud saya suara kotor, bukan bawaan burung tapi akibat pakan dan sebagainya. Jangan lupa untuk burung yang sudah terkena penyakit snot ini isolasi. Nanti sekian lama nanti burung ini akan mengeluarkan kotoran atau lendir-lendirnya akibat tetesan daun kitolot itu sendiri. Sahabat Ekomania, untuk agar burung kita tidak mengalami penyakit snot, ada berbagai cara, yaitu rutin menjemur minimal sehari, bisa 1 jam lah atau 2 jam. Kemudian membersihkan sangkar maupun kandangnya secara rutin, karena biasanya penyakit snot ini menyerang pada burung di mana kandang atau pakannya atau tempat sangkarnya kotor. Kedua, rutin untuk memberikan vitamin, utamanya biasanya saya menggunakan vitamin C pada manusia. Jadi 1 tablet itu bisa dipotong jadi 4 butir. Itu yang biasanya kami lakukan. Tapi yang terpenting adalah burung senantiasa dijemur tiap harinya pada saat terik matahari minimal 1 jam. Itu adalah cara untuk mencegah terjadinya penyakit snot yang menimpa pada burung kita. Itu sahabat Ekomania, mudah-mudahan konten ini sangat bermanfaat bagi penggiat atau penggemar burung terkuku. Jangan lupa salam sehat dan tetap semangat untuk breeding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.